Oke, gue sebenarnya lulusan teknik mesin UGM dan sekarang gue yang ngedesain aplikasi yang dipakai buat daftar haji jutaan orang di seluruh Indonesia. Bukan karena di sisi lain mungkin gue tahu atau gue bisa ngelakuinnya, tapi karena gue ngelakuin beberapa keputusan yang waktu itu terasa salah banget. Di video ini gue mau cerita jujur, termasuk bagian yang gue malu untuk ngomongnya. Halo guys, kenalin yang belum kenal atau yang baru datang ke channel gue, kenalin gue Abe. Em, Sekarang gue kerja sebagai UI UX designer di PT Bank Muamalat Indonesia, di divisi Digital Product and Strategy Digital Banking. Di sana sih disebutnya UI UX spesialis ya. Cuman emang ini balik lagi terkait dengan keputusan dan kebijakan para stakeholder yang menyusun partnya, nama-nama role yang ada di sana kan disesuaikan gitu. Dan gue udah hampir lebih dari 4 tahun di sana, udah lebih dari 4 tahun di sana, udah hampir mau masuk ke tahun kelima. Gue yang mulai ngedevelop uh, dari mobile bankingnya sampai gue jadi desainernya juga, terus merchant app-nya sampai aplikasi haji BPKH yang terintegrasi ke 30 bank di seluruh Indonesia. Jadi memang konsepnya akan sampai ke 30 bank dan pilotingnya saat ini adalah di PT Bank Muamalat Indonesia. Tapi 7 tahun yang lalu gue tuh masih gambar AutoCAD. Karena kan gue jurusan mesin nih. Gue pakai Autodesk Inventor kalau mungkin teman-teman tahu gitu ya. Dan gue sama sekali nggak tahu apa itu yang namanya UX waktu itu. Kalau lo sekarang ada di persimpangan bahwa uh, lo mungkin mau switch karir atau ngerasa salah jurusan atau bingung mau mulai dari mana, gue rasa cerita ini akan relevan buat kalian semua gitu ya, yang ngerasa bahwa kayaknya emang ini bukan ranah gue deh, atau kayaknya gue passionnya di sini gitu. Oke, gue masuk teknik mesin bukan karena passion, ya ingat, bukan karena passion, bukan karena gue tekuni di sana atau bukan karena gue suka di sana gitu ya. Tapi memang waktu itu gue terkendala, gue harus milih jurusan apa lagi ya selain dari yang gue suka. Yang gue suka adalah waktu itu gue ngelis SBMPTN, dulu kan namanya SBMPTN, sekarang mungkin SNBPT ya kalau gue lupa deh istilahnya apa. Intinya waktu itu gue diskusi sama keluarga, gue diskusi sama orang tua, gue milih S1 teknik arsitektur, terus gue milih elektro dan informatika. Nah, tiga pilihan itu akhirnya terkurasi lagi arsitektur dihilangkan karena sebenarnya gue suka desainnya gitu, ngedesainnya. Jadi gue suka pakai toolsnya. Kayaknya arsitektur cocok deh. Gue mikir gitu. Tapi ternyata orang tua bilang gak usah deh lu. Kayaknya suka bosen, cepet bosen dan lain-lain gitu. Jadi gue ngerasa juga kayak gitu. Jadi gue coba ambil yang relevan. Waktu itu gue inget banget ada anak UGM yang datang ke pelosok daerah gue dan dia bilang dia dari UGM dan dia dari teknik industri dan teknik mesin dan industri. Jurusannya teknik industri. Terus gue masih ingat namanya Mas Arif. Nah, uh, singkat cerita, akhirnya gue karena teringat beliau, gue bilang ada satu nih jurusan apa tuh teknik mesin. Kebetulan juga ada temen gue yang ikut lomba bareng gue waktu itu di Jakarta udah keterima duluan teknik mesin UGM dan temen partner gue satunya lagi itu keterima teknik elektro, makanya ketriggernya ke UGM lah waktu itu karena di jalur nilai gue milih ITB. Wah ketat banget ITB padahal gue udah punya sertifikat nasional dan internasional buat mendukung masuk sana tapi cukup sulit ternyata saingannya ya karena gue juga dari pelosok gitu.
Dan akhirnya gue coba ikut SBMPTN, gue lulus di pilihan kedua. Pilihan pertama gue waktu itu adalah teknik elektro, dan gue lulus di pilihan kedua di teknik mesin UGM. Orang tua bilang ambil. Sebenarnya ada banyak hal sih yang melatar belakangi itu juga, dan gue juga sempat lulus jalur vokasi, dan itu panjang cerita, panjang kali lebar. Kalau lo pengen denger ceritanya, lo bisa tulis di kolom komentar aja, nanti kita bikin episode lain tentang memilih jurusan. Dan gue nemuin desain grafis waktu gue SMP kalau gue nggak salah. Jadi gue ketemu sama satu teman gue, teman main lah gitu ya. Dia ngajakin ke warnet, dia ngajakin kemana-mana yang hubungannya teknologi. Gue terpapar dengan teknologi, alhasil di kelas 1 SMP setelah SD itu gue minta dibeliin komputer. Dari hasil acara sunatan, akhirnya gue dibeliin satu perangkat komputer, yang satu perangkat komputer itu sebenarnya buat gue pelajarin semuanya di sana. Dan di sana akhirnya gue belajar banyak tentang komputer karena gue otak-atik semuanya. Komputer itu gue otak-atik. Dan tools yang pertama gue pelajarin itu adalah namanya apa? Photoscape kalau gue nggak salah dulu tuh namanya. Photoscape, terus gue lihat orang kayaknya pada jago banget ngedesain ya. Terus kok bisa ya? Kalau Photoscape kan udah ada template-nya dan lain-lain gitu. Kok bisa ya orang bisa bagus banget ngedesain? Gue cari tahu toolsnya apa ya? Namanya Photoshop. Dan gue cari tahu di internet, waktu itu susah banget ngejalaninnya. Tapi gue pelajarin aja, otodidak semuanya. Gue belajar Photoshop, gue belajar Illustrator, gue belajar Corel Draw, singkat cerita, dan akhirnya gue suka. Semua desain-desain waktu SMP, SMA, gue semua yang bikin. Meskipun gue juga jijik ngelihat hasilnya. Karena ya namanya juga visualnya masih awam banget kan, tapi sense desain gue udah dimulai dibentuk di kelas 2 SMP sampai hari ini. Titik baliknya dan 7 tahun gue di situ. Ini udah masuk tahun ke-8. Jadi ini udah masuk tahun ke-8, gue udah ngerjain banyak project, nge-branding, ngebantuin teman, bahkan ngejalanin ngejalanin uh, startup bareng senior di kampus gitu ya. Dan startup itu didanai dari Amerika Serikat waktu itu karena menang pitching di Australia, di Aussie. Saat ini udah punya 33.000 user sih, cuman kita stop karena kita ngejar mimpi masing-masing. Udah mau masuk prakerja waktu itu. Gue di situ sebagai marketing graphic design brandingnya. Dan itu bukan waktu yang sia-sia menurut gue sih, karena itu ngebentuk gue hari ini ternyata. Jadi apa yang gue lakuin yang dari bertahun-tahun yang lalu ternyata ngebentuk gue hari ini. Titik baliknya waktu memutuskan pindah ke UI UX. Kenapa? Nih gue ceritain. Gue itu habis lulus itu masuk ke eh, apa namanya hiring beberapa company gitu. Termasuk ada salah satu perusahaan di Paris waktu itu. Gue ikut seleksinya, udah lolos di beberapa tahap, tapi akhirnya gue memutuskan untuk nggak lanjut, dan beberapa perusahaan lainnya. Dan uh, apa namanya, gue akhirnya memilih untuk bilang kepada diri gue sendiri bahwa ada yang mesti gue jalanin dulu sih gitu. Karena gini, gue masuk mesin itu karena ada hubungannya dengan teknologi. Jadi gue hubungin tuh. Masih ingat nggak tadi gue bilang gue ketemu namanya Mas Arif, ya. Waktu itu kalau gue nggak salah dia KKN. Gue masih SMA kelas 2. Terus akhirnya apa? Akhirnya gue keterima di UGM, di jurusan yang sama sama dia, dan akhirnya gue kontak dia, gue akhirnya ketemu, dan dia udah lulus kayaknya setahun 2 tahun. Dia balik lagi ke kampus, gue ceritain kenapa gue ada di sini. Gue bilang lu hebat. Dia bilang lu hebat, lu bisa ada di sini ngejar apa yang lu dengar dari apa yang gue bilang gitu. Terus gue bilang kayaknya emang ini faktor X aja deh kak. Faktor X itu gue bilang doa orang tua sih. Ya, maksudnya ada banyak hal gitu, kebaikan-kebaikan mungkin dari orang tua gitu ya, atau apa yang udah kita lakukan di beberapa waktu yang lalu. Jadi keputusan gue untuk pindah ke UI UX itu sangat berat. Kenapa? Karena gue harus ninggalin kuliah gue 5 tahun.
Terus gue masuk ke sebuah skema pembelajaran gitu ya untuk belajar IT. Waktu itu dibiayai oleh Bank BCA. Jadi gue dibiayai sama Bank BCA, ijazah gue ditahan waktu itu, beda ya, karena sekarang ijazah udah nggak ditahan. Cuman waktu itu emang ijazah ditahan dan ya itu bisa jadi buat motivasi gue sih. Sebenarnya plus minus. Kenapa? Karena gue waktu itu batch 1. BCA ngeluarin program, jadi ngeluarin banyak uang untuk melakukan screening kandidat yang oke gitu. Nah, alhasil gue tuh pengen ngambil UI UX waktu itu. Tapi karena ada tesnya untuk masuk ke role-role tertentu, gue akhirnya dapat nilai, gue masih ingat banget nilainya 75. Itu ada soal nih, tes logik dan lain-lain. Gue tuh sengaja uh, apa menjawab yang hubungannya dengan desain tuh selalu dengan jawaban yang baik. Sorry, selalu dengan jawaban yang nih gue pede nih, ini pasti bener nih gitu. Tapi yang hubungannya dengan logika, yang hubungannya dengan programming, gue sengaja nebaknya salah-salah. Tahu nggak hasilnya apa? Hasilnya 75 itu masuknya ke programming. Gue protes minta ampun waktu itu. Gue bilang, nggak make sense dong. Gue kan masuknya ke desain. Gue pengennya ke desain. Masa logika gue rendah, terus gue dimasukinnya ke programming sih? Ternyata ada banyak faktor. Waktu itu kan sebelum sebelum tes itu kita disuruh input beberapa apa namanya beberapa uh, persyaratan kayak kita udah punya laptop apa. Kebetulan laptop gue itu laptop gaming dan itu adalah hasil jerih payah gue juga karena apa gue beli dengan uang sendiri. Harganya waktu itu 15 sampai 16 juta. Gue nyesel banget beli sebenarnya karena kenapa gue nggak pakai Mac dari dulu gitu. Kenapa gue nggak kenal MacBook dari dulu gitu. Tapi laptop itu ngebantuin gue sampai 6 tahun sih. Gue bisa dapat uang sebanyak-banyaknya dari situ dan ngebantuin gue hidup sampai gue masuk di perusahaan gue yang sekarang gitu. Jadi di 2 bulan pertama gue kerja, gue langsung ganti MacBook. Dan apa namanya? Waktu itu gue sempat jadi setelah gue lulus, gue ikut pembekalan dari Bank BCA dan gue ikutnya selama 7 bulan dan pembekalan dari Bank BCA ini menjadikan gue sebagai full stack developer. Spesifik sebenarnya gue adalah front end developer pakai bahasa pemrograman Kotlin. Dan gue diminta untuk jadi leadnya waktu itu. Cuman nih apa namanya? Gue ketemu sama orang baik banyak banget gitu. Gue masih ingat banget rekan tim gue yang selalu pasang badan karena codingan gue jelek adalah Mas Jo. Gue masih ingat banget. Beliau juga teknik mesin. Tapi beliau lebih senior. Respect Mas Jo. Dia ngebantuin gue untuk ngerapihin codingan, pairing programming sama gue. Ada Mas Andi juga gitu ya. Thank you banget Mas, itu udah ngebantuin banyak banyak hal gitulah ya di di fase-fase gue belajar coding waktu itu. Terus gue ada satu momen waktu setelah di akhir-akhir batch belajar dengan BCA itu bahwa gue itu apa namanya? Gue itu merasa bahwa apa yang gue lakuin ini ternyata takutnya salah arah gitu. Dan akhirnya memang masuk program BCA ini cukup complicated karena gue harus berdebat dulu sama bapak gitu ya. Bapak nggak mau ninggalin ilmu 5 tahun yang gue pelajarin hanya karena belajar ilmu baru gitu. Sebenarnya mindsetnya sederhana. Dia bukan ngelarang gue untuk belajar ilmu baru, tapi dia mau ngasih tahu gue bahwa lo tuh udah kuliah panjang lebar gitu. Ya lo menghasilkan dulu lah gitu. Baru masuk ke bagian yang lain atau bagian yang baru ketika lo udah rasain ilmu yang lo pelajarin gitu. Maksudnya gitu. Dan cuman gue ngerasa kayak gue ini tuh bukan passion gue gitu. Wah itu pede banget sih gue. Karena memang yang gue suka tuh bukan di situ.
Tapi di sisi lain setelah gue ngikutin pembelajaran di BCA itu, gue banyak banget insight gitu ya. Termasuk setelah gue ngikutin itu, gue ngerasa bahwa kok gue ada di sini, tapi teman-teman gue udah keterima kerja di Pertamina, Selam Bersih, Haliburton dan lain-lain gitu. Gue tuh masih berkutat di apa yang gue senengin aja gitu. Tapi di sisi lain gue selalu minta pertolongan pada Allah Subhanahu Wa Taala karena ya dengan gitu mungkin kita bisa dapat pencerahan ada di banyak titik lah gitu ya. Dan akhirnya gue dapat pencerahan bahwa udahlah nggak usah ngoyo ngejar karir di teknik mesin dulu untuk sementara waktu. Kerjain apa yang lu bisa kerjain aja dulu sekarang. Jadi gue tetap berusaha untuk cari kerja di teknik mesin, gue tetap berusaha cari kerja di dunia desain kreatif gitu ya. Akhirnya gue bikin 3 CV waktu itu. Satu CV keterima di desain kreatif, satu CV gue satunya keterima di waktu itu di Wings Group Surabaya, tapi penempatan Makassar. Jadi gue balik ke Makassar waktu itu, nyambi nyambi gue sebagai graphic designer branding waktu itu. Dan nah itu keputusannya karena waktu itu gue nggak ngoyo gitu. Ya gue hadapin aja apa yang ada di depan sambil berdoa kan. Akhirnya dikasih dua dua kesempatan itu. Akhirnya gue sambil kerja di pabrik, gue sambil paralel ngebangun startup bareng bareng senior. Dan ada Mas Nabil, senior gue namanya Mas Nabil dan Mbak Putri. Beliau lulusan terbaik teknik UGM dan lulusan terbaik universitas. Keren Mas Nabil, Mbak Putri. Beliau suami istri ya, beliau suami istri. Beliau sekarang lagi bersama keluarga, lagi ada di luar negeri melanjutkan studinya. Dan gue sebenarnya momen titik balik terbesarnya sebelum gue mungkin ngarah ke sana, gue mau bilang bahwa di akhir sesi gue belajar di pembelajaran sama Bang BCA gitu ya, ada satu temen gue, dia tuh kelompok lain, tapi kan kita berbaur sama banyak kelompok gitu ya. Jadi dia tuh bilang gini, dia tuh senior kalau gue nggak salah perminyakan apa pertambangan, lupa deh gue. Tapi senior, dia udah ada pengalaman kerja. Sekarang beliau kerja di BCA. Dan dia bilang kayak gini ke gue. Kan waktu itu role gue adalah Android engineer kan. Dia bilang gini, B, yakin loh. Karena waktu itu gue udah bilang ke dia bahwa habis ini gue akan lanjutin teknik mesin gue dulu. Ijazah gue harus kepake dulu gitu ibaratnya. Terus dia bilang, yakin loh, B. Lo nggak ngerasa bahwa apa yang lo jalanin sekarang, peran lo itu adalah hal yang diberikan Tuhan buat lo, ternyata emang harusnya jalannya ada di sini. Tiba-tiba loh ngomong kayak gitu. Terus gue bilang, enggak, gue pengen, karena gue udah janji sama bokap bahwa gue setelah gue belajar ini, karena waktu itu sebelum masuk ke program BC itu mesti tanda tangan bokap. Ada persyaratan dari orang tua. Bokap tanda tangan dengan syarat, bukan dengan syarat sih, karena waktu itu nyokap bilang Abrar udah nyelesain tugas dia sebagai mahasiswa di UGM dan lulus dengan baik gitu. Dan sekarang biarin dia ngejar apa yang dia mau. Wah itu, ya rasanya pengen nangis sih karena orang tua kan selalu ngedukung gitu ya. Meskipun memang banyak banyak hal yang jadi perdebatan juga di awal gitu. Makanya sekarang sebenarnya setelah di BCA itu gue bilang ke orang tua bahwa gue abis ini mungkin akan ngejalanin teknik mesin lagi gitu. Gue balik. Akhirnya setelah BCA itu ya itu tadi gue masuk ke Wings, gue ngembangin latih ID startup yang gue bangun sama teman-teman senior di kampus. Terus di sisi lain juga waktu gue kerja di pabrik tuh gue dapet tawaran ke 2 tempat. Jadi sembari gue kerja di sana, gue pengen ngasih
digitalisasi di sana. Gue pengen ngasih sentuhan digitalisasi, tapi beberapa hal tuh kayak nggak cocok aja mindsetnya gitu, nggak cocok mindsetnya. Terus ada konflik yang terjadi yang bikin gue sama keluarga itu merasa tidak aman. Makanya segera gue harus cabut dari tempat itu gitu. Terus ya ini terlepas dari bukan karena perusahaannya ya, tapi karena lokasi di situ. Bukan karena wingsnya atau bukan karena apapun itu, tapi karena tempat gue kerja waktu itu tuh mengharuskan gue cabut gitu, mengharuskan gue cabut. Sebenarnya nggak mengharuskan juga sih, karena memang waktu itu ada beberapa miskomunikasi gitu ya, miskomunikasi. Intinya ada bawahan yang nggak mau apa namanya, dia ngerasa paling bener lah gitu. Dia ngerasa paling bener sampai gue diaduin ke warga. Terus warga bilang gue ngelakuin pengeroyokan, gue ngelakuin tindakan yang mengancam warga, padahal gue nggak ngapa-ngapain. Gue cuman kerja, tugas gue kerja di situ. Dan akhirnya menurut gue itu udah nggak sehat sih, karena apa namanya, itu tuh nggak ada di kamus pekerjaan gue gitu. Akhirnya alhamdulillahnya setelah kejadian itu gue ada dua dua offering. Satu dari Astra Internasional. Waktu itu gue ditawarin sebagai head office, megang head office di cabang Makassar. Dan pencapaiannya adalah apa, jadi seorang digital marketer gitu waktu itu. Jadi seorang digital marketer, berarti kan outputnya jualan gitu kan, jualan dari sisi digital maupun sisi offline-nya gitu. Gue suka dan gue senang juga gitu, cuman waktu itu gue kayaknya proses juga dengan bank muamalat, digital banking, dua-duanya bersamaan kan, dua-duanya bersamaan. Dan akhirnya ada salah satu yang paling cepet. Bank muamalat ternyata dia datangnya lambat, tapi prosesnya cepet banget gitu. Dan uniknya nih, teman-teman, di poster bukan manajemen trainee, namanya itu MAP Digital Banking, Muamalat Associate Program Digital Banking. Di persyaratannya itu mengharuskan jurusannya itu jurusan yang berhubungan dengan komputer gitu, teknik informatika, teknologi informasi, teknik industri juga masuk gitu. Nah, gue sambung-sambungin aja kan, gue teknik mesin dan industri. Padahal bukan jurusan gue kan, itu bukan program studi gue gitu. Itu jurusan sebenarnya kan. Gue masukin aja. Lo masih inget tadi gue bilang karena gue let it flow, akhirnya gue bikin 3 CV. Nah, CV yang gue bikin itu adalah salah satunya adalah CV IT. Karena gue lulusan BCA kan, studinya BCA. Jadi lulusan studinya BCA itu gue jadiin sebagai CV IT. Dan sampai sekarang berarti total 3 CV yang gue buat, yang setelah gue beristiqomah 3 CV ini ternyata kepake dan worth it. Worth it banget. Apa namanya, gue masuk di muamalat itu tanpa ijazah S1 gue dilihat bahwa gue adalah dari teknik mesin, tapi ternyata yang dilihat adalah pengalaman gue sebagai lead engineer, terus sebagai yang megang full stack developer. Uniknya waktu wawancara, gue itu sempat ditanya kayak gini, Mas, kamu kan nanti akan menghadapi yang namanya dunia pemrograman dan lain-lain gitu ya. Terus gue bilang gini, iya Pak, gitu. Terus ditanya lagi, kamu tahu framework nggak? Oh tahu Pak, gitu. Kebetulan kan masih ingat. Padahal sebenarnya waktu itu kan gue habis lulus dari BCA, kerja di pabrik mungkin selama 7-8 bulan, itu nggak megang coding sama sekali tuh 7-8 bulan. Itu kan kita sama kayak belajar matematika, tapi nggak megang apa-apa. Terus ketika kita megang matematika lagi, rumusnya lupa. Karena nggak pernah dipakai sebelumnya. Alhasil apa? Alhasil gue jadinya bilang waktu diwawancara itu, pas ditanya lagi, berarti ini tahu pemrograman ini. Gue bilang, gue tahu Kotlin. Kebanyakan kerjaan gue di front end developer. Terus akhirnya gue jujur aja. Ini sebenarnya apa? Kalau emang lu pas di posisi itu,
rezeki nggak bakalan kemana sih. Maksudnya ya udah lu akan masuk aja ke situ. Karena gue bilang gini nih, waktu wawancara ini sama usernya, ini sama user. Jadi ada HR, ada user kan, waktu itu 2:1 wawancaranya. Gue bilang ke usernya gini, Pak, maaf kalau Bapak lihat pekerjaan saya saat ini, sebenarnya saya itu masih kerja di pabrik. Saya sebagai supervisor di situ. Saya udah nggak megang lagi codingan selama 7 bulan terakhir. Saya bilang gitu. Terus usernya bilang gini, oh gitu ya, ya tapi kamu masih ingat-ingat kan? Masih, kalau belajar lagi. Gue bilang masih, agak lama jedanya, terus gue bilang kalau belajar lagi. Terus ya udah, dia bilang, oke, okay, tapi kamu mau kan kalau belajar lagi? Gue bilang, ih mau dong pak. Gitu. Gue langsung bilang mau dong pak. Gitu. Oke, okay. Udah, interview singkat itu doang. Jadi pertanyaannya langsung teknis, gue jawab iya semuanya, tapi gue kasih note bahwa gue bisa kalau gue belajar lagi. Akhirnya gue keterima dan gue ada di situ sampai hari ini gitu. Dan di awal-awal gue struggling banget, gue nggak bisa apa catch up dengan keadaan waktu itu. Akhirnya gue begadangin buat gue dapat beberapa hal yang mungkin bisa jadi bahasan gue waktu itu. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi di situ ada momen titik krusial bahwa gue di challenge bahwa kayaknya udah lewat 6 bulan di challenge, gue masih suka nggak front end developer atau full stack developer. Kalau lo disuruh milih satu role yang lo suka, lo mau pindah kemana? Gue langsung dengan tegas jawab UI UX. Karena waktu itu UX-nya udah ada berlima. Gue di developer lagi. Masuk Muamalat tuh gue developer lagi. Akhirnya gue di UI UX waktu itu bertujuh, terus tiba-tiba ada perampingan, alhasil beberapa pindah ke produk spesialis, beberapa pindah ke front end lagi, terus akhirnya gue bertahan. Itu bertahan karena apa? Karena bisa nunjukin skill, bisa lu nunjukin knowledge lu, nunjukin endurance lu ada di situ, dan kemauan lu ada di situ. Jadi emang konsisten aja nggak cukup, persisten. Dan yang tidak ada yang bilang ke gue waktu itu Swiss Career itu tidak semulus di LinkedIn. Gitu. Jadi kalian mesti paham bahwa ada banyak banget cerita gue ngelamar. Di proses gue ngelamar kerja itu panjang banget, panjang banget. Jadi gue juga tuh masih berjuang untuk memperjuangkan teknik mesin gue sebenarnya, karena gue masih berharap bisa kerja di teknik mesin gitu. Kalaupun tadi yang gue bilang, gue let it flow aja gitu. Di depan gue, apa yang di depan gue ambil. Peluangnya UI UX gue ambil UI UX, peluangnya teknik mesin gue ambil teknik mesin. Karena waktu itu kan gue belajar UI UX-nya juga kan belum terlalu dalam kan. Jadi gue kebanyakan kan ngandelin ilmu gue di front end. Jadi ketika gue masuk ke UI UX tuh pakai CV kedua, itu CV desain kreatif, rata-rata nggak tembus. Rata-rata nggak banyak yang mau lah gitu. Tapi sekarang alhamdulillah banyak tawaran yang masuk, cuman gue memilih untuk di sini dulu sih sebenarnya. Ada hal lain di balik itu sih, tapi nantilah kita cerita kapan-kapan gitu ya. Itu adalah realita yang tidak pernah gue ceritain gitu. Sulitnya switch karir, shifting karir yang sangat tidak relevan menurut gue, karena gue dari industri yang berasap ke industri yang tidak berasap kan. Dan ya gue mau nggak mau harus ninggalin kuliah teknik mesin gue yang gue dalamin selama 5 tahun gitu. Tapi nggak ada penyesalan di situ, karena kuliah itu ngebentuk mindset kita, bukan ngebentuk apa yang apa yang akan jadi masa depan kita gitu.
Sebenarnya kan itu mulainya dari kemauan gue kan. Jadi gue perjuangkan apa yang gue mau sebenarnya. Gitu. Di perjalanan gue ini sebenarnya ada 3 hal yang gue pelajarin yang mungkin relevan buat kalian semua. Satu, background lo bukan hambatan. Seperti yang gue bilang tadi, itu diferensiasi. Teknik mesin ngajarin gue berpikir sistematis dan problem solving. Mungkin itu juga salah satu faktor kenapa waktu gue beasiswa BCA belajar IT, gue masuknya ke developer. Karena background gue mungkin. Dan itu yang sekarang bikin gue bisa navigasi kompleksitas ekosistem banking yang tidak semua desainer ngerti. Gue harus bilang itu. Karena lo pada yang udah ngerti codingan, gak semua desainer bisa kayak lo berpikir sistematis dan logis gitu kan. Yang kedua, lo tidak perlu switch 100% sekarang. Gue mulai dari freelance desain grafis, sambil belajar UI, lo tidak harus quit dulu baru mulai. Lo harus keluar baru mulai. Lo paralelin dulu aja. Seneng dapet yang oke, cabut. Gitu. Yang ketiga, spesialisasi datang dari pengalaman, bukan dari pilihan awal. Gue tidak pernah berencana jadi desainer banking. Who knows kalau gue ada di sini. AB 5-10 tahun yang lalu tuh nggak berpikir bahwa AB akan jadi seorang bankir. Enggak. Bankir desainer kan nggak mungkin. Gue bisa nebak ke arah sana. Di kepala gue apa? Di kepala gue adalah gue jadi insinyur teknik yang kerja di Pertamina. Tapi sampai hari ini gue nggak pernah lolos rekrutmen Pertamina. Screening CV aja nggak lolos. Iya kan? Jadi gue tidak pernah merencanakan ini semua. Itu terjadi karena gue ada di tempat yang tepat dan mau belajar konteks bisnisnya. Oke, gue rencana bahas lebih dalam soal desain banking, cara kerja gue sehari-hari di uh, dunia ini, dunia desainer, sampai gimana gue pakai AI untuk mempercepat workflow gue. Di video-video berikutnya, gue akan share itu. Kalau lo punya pertanyaan soal career switch di UI UX, lo bisa tulis di kolom komentar, atau soal desain industri banking dan fintech, drop aja komentarnya di kolom komentar di bawah. Gue akan baca semua dan akan coba bantu jawab satu persatu atau jadiin topik video berikutnya. See you.